Baik, selamat pagi. Selamat pagi semua. Apa kabar nih? Sehat semua? Sehat. Mudah-mudahan semua sehat. Udah sarapan? Sudah, Pak. Ada yang belum sarapan? Ada, Pak. Nanti sarapan habis ini ya. Hari ini pertemuan ke-7, mata kuliah perencanaan operasi perjalanan wisata. Materi kita hari ini adalah penyusunan tour itinerary. Ya, materi kita pada pertemuan ini adalah penyusunan itinerary. Kemudian dari materi ini diharapkan nanti Anda semua mampu menyusun tour itinerary. Itu capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, kalau saya sebutkan itinerary, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran Anda? Ya? Rencana perjalanan. Yang lain? Ya, sama. Yang lain. Tour itinerary. Kalau ada orang yang menyebut tour itinerary, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Rundown. Apa lagi? Kegiatan yang dilakukan selama perjalanan. Ya, lebih kurang ya. Jadi, tour itinerary ini adalah dengan bahasa yang sederhana sebenarnya jadwal perjalanan. Ya, jadwal perjalanan. Tapi perjalanan yang kita maksudkan di sini adalah perjalanan wisata. Bukan nanti perjalanan dari kampus pulang ke rumah atau malam minggu nanti pergi ke mall. Bukan perjalanan itu maksudnya, tapi perjalanan wisata. Nah, jadi dari mata kuliah ini, dari pertemuan ini kita harapkan nanti Anda bisa membuat itinerary, menyusun itinerary, dan kemudian kita bisa memahami jenis-jenis itinerary dan langkah-langkah dalam penyusunan itinerary. Nah, jadi pengertian itinerary bisa kita lihat di sini ya. Nanti slide-nya juga saya bagi. Tour itinerary adalah satu daftar dan jadwal acara tour dengan data yang lengkap mengenai hari, jam, tempat ya atau objek-objek wisata, hotel, tempat menginap, tempat pemberangkatan, tempat tiba, acara-acara yang disuguhkan, sehingga dalam keseluruhannya dapat menggambarkan jadwal pelaksanaan ataupun waktu-waktu dari keseluruhan acara tour. Itu pengertian dari itinerary. Nah, jadi itinerary ini penting sekali ya dalam satu perjalanan agar menjadi pedoman atau guidance bagi peserta tour, dan ini juga menjadi pegangan bagi peramu wisata atau pemandu wisata atau tour guide yang membawa wisatawan. Jadi itu pedomannya adalah tour itinerary. Kita tidak boleh lari dari tour itinerary. Kalau ada perubahan dari tour itinerary ini harus disepakati terlebih dahulu antara peserta tour dengan pihak penyelenggara tour. Nah, kemudian ya jenis-jenis itinerary. Jenis-jenis itinerary ini nanti ya dalam perjalanan, jenis-jenis ini dalam penulisannya ya, dalam buat itinerary itu ada yang disebut dengan bentuk uraian atau essay style ya. Acara wisata disajikan dalam bentuk uraian singkat tentang program yang akan dilakukan, yang biasanya memuat hari atau tanggal pelaksanaan serta kegiatan per hari. Nah, itu jenis yang pertama ya, bentuk uraian. Jadi dia bercerita. Misalnya hari pertama dijemput di Bandara Kuala Namu. Dari Bandara Kuala Namu menuju Kota Parapat atau Danau Toba melalui tol Tebing Tinggi Pematang Siantar. Dalam perjalanan singgah di Pematang Siantar membeli oleh-oleh masakan khas setempat. Jadi dia bercerita. Itu namanya essay. Ya, essay style. Yang kedua itu ada yang disebut dengan bentuk tabel atau tabulated style. Penyajiannya berupa tabel dengan kolom-kolom, antara lain dalam kolom itu nanti ada hari atau tanggal, tempat, waktu, acaranya, dan keterangan. Ini saya kasih gambaran dulu, nanti slide berikutnya akan kita lihat contoh yang mana yang bentuk uraian dan yang mana yang bentuk tabel. Nah, dalam bentuk uraian itu kita fokus pada penyampaian informasi. Apa yang dilihat, kemana kita akan pergi, ya kan? Mau kemana, setelah itu kemana lagi gitu. Sedangkan bentuk tabel ini
Kalau kita lihat ini di sini kan, kalau kita lihat ini, kita fokusnya sebenarnya ini adalah masalah waktu. Oh, bisa kita lihat waktu. Jam berapa di satu tempat, berapa lama durasinya kita singgah mengunjungi satu objek, dan kemudian setelah itu kita kemana lagi gitu. Jadi itu lebih menunjukkan kepada waktu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan bentuk grafik atau graphic style. Acara wisata disajikan dalam bentuk gambar atau grafik berupa lambang-lambang komponen yang digunakan berdasarkan urutan acara. Jadi lebih simpel sebenarnya, hanya dengan menunjukkan tanda ya. Supaya lebih jelas kita tunjukkan. Nah, ini contoh itinerary dalam bentuk uraian atau essay style. Coba diperhatikan ya. Jadi dia lebih pada bercerita, ya kan? Hari pertama tiba di KNO, Parapat, Samosir. Kemudian di sini ada LD. Ada yang tahu apa itu maksudnya? Tunjukkan. Hari pertama ya, ini contoh itinerary 3 hari 2 malam Medan Danau Toba Tour. Ini judulnya. Dan kemudian hari pertama kita bisa lihat tiba di KNO, berarti tamunya dijemput di Kuala Namu, dari KNO ke Parapat, terus ke Samosir. Dalam kurung di sini ada LD. Apa itu kira-kira LD? Lunch dan dinner. Artinya apa? Makan siang dan makan malam. Nah, artinya pada hari pertama ini paketnya itu nanti dalam itinerary ini disebutkan sudah termasuk lunch dan dinner. Atau dalam bahasa Indonesia bisa juga kita buat misalnya makan siang dan makan malam. M, S dan M. Tuh biasanya. Nah, kemudian kalau ini ada BLD, apa ini? Breakfast, lunch, dinner. Karena ini kan sudah menginap di hotel ya, besok paginya sudah termasuk sarapan. Nah, jadi bisa kita lihat hari pertama tiba di Bandara Kuala Namu, akan dijemput dan langsung menuju restoran untuk makan siang. Berarti kita asumsikan ini pesawatnya adalah pesawat menjelang siang ya, bukan pesawat pagi, bukan sore, bukan malam. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, kemudian perjalanan dilanjutkan ke kota Parapat melalui tebing tinggi Pematang Siantar. Setibanya di Parapat, Anda akan menuju dermaga untuk berangkat ke Pulau Samosir dengan bot charter. Sesampainya di Samosir, check-in hotel dan menikmati makan malam sebelum istirahat atau menjalani acara bebas. Nah itu, jadi bercerita. Dari uraian ini kita bisa tahu aktivitas apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Nah, itu hari pertama. Selanjutnya hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian. Ini contoh itinerary tadi 3 hari 2 malam. Nah, jadi dari itinerary ini, rangkaian acara itu, kunjungannya kemana saja bisa kita lihat gitu. Ya. Nah, jadi misalnya hari kedua, setelah sarapan di hotel, Anda akan check out dan mengunjungi objek wisata perkampungan tradisional Batak di Tomok. Ya. Contoh nih hari kedua, setelah sarapan di hotel, Anda akan check out dan mengunjungi objek wisata perkampungan tradisional di Tomok dan Huta Sialagan Nambarita. Jadi jelas objek-objek wisata yang akan dikunjungi. Hari ketiga juga demikian. Ini contoh dari bentuk uraian. Nah, kemudian tadi disebutkan yang kedua ada bentuk tabel atau tabulated style yang lebih fokus dia kepada waktu. Nah, dari sini bisa kita lihat hari pertama jam 8, waktunya jam 8, sarapan dan persiapan perjalanan. Di mana? Di hotel. Nah, ini contoh bentuk tabel atau tabel style itinerary 2 hari 1 malam Bali Tour misalnya. Ini di Bali. Ya, jadi Anda bisa lihat, hari pertama, ini. Hari kedua mengunjungi Pura Tanah Lot jam 9 sampai 10.30. Waktunya sudah tertera. Kemudian 10.45 sampai 12.11 mengunjungi Taman Ayun. 12.30 sampai 13.30 makan siang.
14 sampai 15.30 kunjungan ke pura Uluwatu dan menikmati pemandangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hari pertama dan hari kedua, 2 hari 1 malam. Jadi itu bisa kita lihat waktunya, ya dia lebih berkonsentrasi pada menunjukkan waktu. Itu yang bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga tadi ada yang disebut dengan bentuk grafik atau grafik style. Ini lebih simple, lebih sederhana. Dia hanya dengan menunjukkan tanda, ya. Oke, coba diperhatikan. Ini judulnya apa? Jakarta City Tour. Jakarta City Tour ini hanya menunjukkan tanda arah panah dari mana ke mana yang akan kita kunjungi. Kalau Anda perhatikan ini, coba ya diperhatikan sekali lagi. Dari mana kita memulai tour ini? Jadi itinerary itu yang pertama harus bisa menjelaskan di mana starting pointnya, dari mana memulai tour, ya starting pointnya harus kita lihat tuh, dan di mana berakhirnya tour ini, the end of the tournya di mana gitu. Jadi semua itinerary harus menjelaskan itu, memulai perjalanan di mana, berakhirnya di mana juga. Nggak bisa kita ambil penumpang di tengah jalan kayak angkutan umum gitu, ya. Oke, kalau ini Jakarta City Tour ini, coba perhatikan di mana kita memulai tour ini. Ya, coba. Di hotel. Oke. Di hotel ya, dari hotel. Berarti dari hotel dia kemana? Bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan ini? Coba. Coba, bisa dijelasin? Coba dijelaskan, siapa yang bisa? Satu orang. Coba dijelaskan ini. Jadi pertama kali mereka akan peserta atau klien akan nyampe di hotel dan akan dijemput di hotel. Ya, berkumpul di hotel. Akan berkumpul. Oke. Start point-nya berada di hotel. Lalu setelah itu mereka akan memulai pertama kali yaitu pergi ke Monas. Akan pergi ke Monas. Dan setelah dari Monasnya, mereka akan melanjutkannya ke Museum Gajah. Oke. Lalu selanjutnya mereka akan sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, lalu mereka melanjutkan ke Tija Ancol. TJ itu Taman Impian Jaya Ancol. Oh, jadi mereka akan sampai ke Ancol dan pemberhentian terakhir mereka adalah di TMI atau Taman Mini Indonesia Indah, dan setelah itu maka mereka akan kembali lagi ke hotel. Ya, inilah rutenya yang akan dilalui. Tapi tidak dijelaskan ya, berapa lama waktunya, tidak muncul di sini. Apa itu Museum Gajah, apa yang akan kita lihat di situ juga kita nggak tahu. Kemudian apa yang akan di Sunda Kelapa itu, di Pelabuhan Sunda Kelapa Harbor itu juga nggak dijelaskan. Apa itu taman, tidak dijelaskan. Itu bedanya dengan essay yang pertama tadi. Essay itu lebih pada informasi ya, penjelasan. Kemudian kalau tabel dia lebih kepada waktu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Ya, silakan. dari 3 itinerary yang udah Bapak jelaskan tadi, 3 bentuk. ada 3 bentuk itinerary yang Bapak jelaskan tadi, yang mana sih yang paling sering dipakai di dalam biro perjalanan? Oh, baik. Pertanyaan bagus ya. Ya, dari 3 bentuk itinerary tadi, bentuk essay, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Yang paling sering digunakan itu di dunia perjalanan itu nomor 1 dan nomor 2. Bentuk essay dan bentuk tabel. Ya. Tapi bisa kita bedakan. Bentuk essay itu biasanya umumnya digunakan di biro perjalanan ketika masih melakukan penawaran. Memberikan penawaran kepada klien, kepada customer. Nah, itu bentuk essay. Karena di situ memuat informasi yang lebih lengkap. Sehingga ketika calon customer misalnya membaca itinerary itu, oh dia tahu apa yang akan dikunjungi, apa yang akan dilihat. Jadi informasinya tersajikan walaupun tidak terlalu padat, misalnya tidak terlalu dalam. Tapi simbolis dia udah tahu. Dia akan singgah di satu tempat ini, dia akan melihat ini gitu. Tuh. Nah, yang kedua tadi, bentuk tabel itu umumnya digunakan ketika paket wisata itu sudah dibeli oleh wisatawan, tur itinerary-nya itu sudah pasti akan dilaksanakan di lapangan, sehingga para tamu atau peserta itu bisa menyesuaikan diri.
Jadi itinerary itu dalam bentuk tabel itu dijadikan sebagai guidance, sebagai panduan dalam mengikuti perjalanan wisata selama perjalanan wisata itu berlangsung. Itu kira-kira bedanya, ya. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau misalnya Anda memiliki tour itinerary seperti ini, ya, ini kita tawarkan misalnya wisatawan, kemudian dibaca oleh calon pembeli, oh kami nggak mau ini, saya tidak mau menginap misalnya di Samosir hari pertama ini, saya mau menginap di Parapat, besoknya aja kita ke Samosir, itu perubahan. Nah, di dalam tour itinerary ini, dalam paket wisata nantinya, kalau kita bicara paket wisata, ada yang namanya ready made tour. Ada yang kemudian disebut dengan tailor made tour. Kalau sudah disiapkan seperti ini oleh Biro Perjalanan, ini itinerary-nya. Ini namanya ready made tour. Udah siap. Oh, ini loh paketnya. Udah disiapkan oleh Biro Perjalanan. Tapi kemudian oleh wisatawan, misalnya calon pembeli paket tour, misalnya itinerary-nya dia mau rubah. Oh, saya nggak mau seperti ini. Hari pertama saya tidak mau di Samosir, saya mau di Parapat saja. Besoknya baru kita pagi-pagi ke Pulau Samosir. Kemudian saya mau ditambahkan objeknya, saya mau ke Bukit Holbung, saya mau ke Bukit Sibeabea, saya mau ke air terjun Eprata karena di sini saya belum ada. Jadi dia sampaikan kemauan dan keinginan dia. Itulah yang disebut dengan tailor made tour. Tailor made tour itu sesuai dengan permintaan klien, calon wisatawan. Itu namanya tailor made tour. Dia harus dibedakan, ada ready made tour, ada tailor made tour. Kalau ready made tour itu sudah disiapkan itinerary-nya, Biro Perjalanan sudah menyiapkannya, sudah ditentukan kunjungannya kemana saja, dan kemudian kalau berdasarkan keinginan wisatawan, itu disebut dengan tailor made tour. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Pak, jadi kalau dalam penyusunan tur itu ada jumlah batasan nggak destinasi yang mau dikunjungi? Ada batasan jumlah tempat yang dikunjungi itu ada nggak dalam penyusunan tur? Tidak ada jumlah batasan, ya. Jumlah batasan tidak ada. Tapi kita, ya, yang membuat itinerary, biasanya tour itinerary itu kalau di Biro Perjalanan dikerjakan oleh seorang tour planner, seorang perencana tour di bagian tour department misalnya, atau tour planner, ya. Jadi tidak dibatasi, tapi kan kita harus terikat dengan waktu. Kalau terlalu banyak pun nanti kita masukkan objek wisatanya, cukup nggak waktunya? Makanya seorang tour planner itu dari satu tempat ke tempat berikutnya, dia harus tahu berapa lama durasinya, durasi waktunya. Dari tempat ini ke tempat berikutnya berapa lama ini durasinya. Lalu di mana makan siangnya? Kan harus dihitung semua. Dan kemudian, tidak semua objek wisata juga bisa kita masukkan di dalam tour itinerary. Kita harus pilih yang highlight. Yang highlight itu maksudnya adalah objek-objek wisata unggulan. Yang memang sudah layak dikunjungi gitu. Jadi kalau yang hanya objek wisata yang sekilas saja untuk warga lokal misalnya, jangan kita masukkan di dalam tour itinerary. Tapi memang objek wisata itu sudah ramai dikunjungi, sudah layak jual, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau terlalu banyak kita masukkan ini, pertimbangannya wisatawannya juga nanti jangan sampai terlalu capek, terlalu letih. Waktunya terkejar nggak? Jangan mengganggu makan siang, jangan mengganggu makan malam. Berapa lama waktunya itu? Makanya saya bilang durasi dari satu tempat ke tempat lain itu harus kita kuasai, harus kita pahami, sehingga bisa kita membuat itinerary itu nyaman nanti diikuti oleh wisatawan. Kalau kita paksakan terlalu banyak, oh makin banyak nih, makin senang nanti wisatawan. Satu sisi mungkin dia ada yang senang, tapi satu sisi ada yang nggak senang. Karena tidak ada waktu istirahatnya, terlalu dipaksa, sampai hotel pun nanti sudah malam-malam sekali, nggak ada gunanya. Ya, kira-kira itu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya, silakan. Ya Pak, misalnya Pak, bagaimana apa yang harus dilakukan jika misalnya ada masalah dengan transportasi dan akomodasi kita yang selama ini sudah kita pesan di perjalanan ini? Misalnya apa masalah, cara mengatasi masalahnya Pak? Oh, ini pertanyaannya sebenarnya ini bukan lagi menyusun itinerary nih. Pertanyaan ini sudah pelaksanaan tur ya. Itu ketika tur nanti sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, ini kita masih membahas penyusunan itinerary. Tapi kalau terjadi di lapangan ya, ada masalah terjadi di lapangan, bisa saja kan kendaraan rusak, ya kan? Kendaraan rusak. Ya nanti program wisatanya berkomunikasi misalnya dengan drivernya, bisa nggak diatasi? Berapa lama waktunya untuk mengatasinya sebelum kita mengambil tindakan yang lain? Tindakan yang lain itu misalnya bisa dengan mengganti bus, atau kalau memang sudah dekat tujuannya bisa kita bawa jalan kaki atau mencari lokal transport. Itu situasional, namanya situasional. Kita lihat situasi dan kondisi pada saat masalah problem itu terjadi gitu. Pada saat masalah itu muncul ya. Itu nanti setelah tur itinerary ini menjadi paket wisata itu dijual, paket wisata itu diselenggarakan, muncullah masalah-masalah itu. Ini kita masih menyusun itinerary dulu gitu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Nah, saya teruskan ya, kembali kepada langkah-langkah membuat itinerary ini. Tadi sudah kita bahas, tentukan tujuan perjalanan, riset lokasi, terutama agar kita memahami waktu ya. Kemudian buat rencana hari per hari. Mau berapa lama kita buat paket ini kan? Nah, jadi disebutkan tentukan waktu dan durasi. Atur waktu seluruh aktivitas, perhitungan waktu perjalanan antar lokasi. Ini paling penting dalam menyusun itinerary. Harus kita betul-betul paham berapa lama waktu yang akan kita butuhkan dari suatu tempat ke tempat yang berikutnya. Dari satu objek ke objek yang berikutnya. Dan berapa lama waktu kita di satu objek yang dikunjungi. Jangan nanti asik jadi satu tempat sehingga objek yang berikutnya juga terabaikan. Gitu. Nah, itu dalam pelaksanaannya seperti itu. Makanya dibuat waktunya. Nah kemudian sertakan informasi tambahan supaya lebih menarik ya. Akomodasinya di mana, transportasinya jenis apa. Transportasi ini menyesuaikan ya. Kalau dia misalnya 2, 3 atau 4 orang, tentu dia pakai mobil ya, mobil kecil ya, bisa Kijang atau Innova ya. Nah, jadi biasanya ya wisatawan itu ada istilahnya dengan FIT ya. FIT kalau dia datangnya sendiri-sendiri, 1, 2, 3 orang atau family ya, itu masih disebut dengan FIT. Kemudian ada GIT, itu grup rombongan ya. GIT ini FIT, Free Individual Traveler, 1, 2, 3, 4 orang. Kemudian grup, nah, grup itu ada grup besar. Ya kan, ada 15 orang, 20 orang, 30 orang. Nanti transportasinya tentu kita sesuaikan. Nah, dalam pelaksanaannya seperti itu. Nah, kemudian review dan sesuaikan tinjauan itinerary untuk memastikan semua detail akurat, sesuaikan jika diperlukan untuk kenyamanan dan pengalaman yang lebih baik. Buat salinan untuk peserta. Nah, inilah langkah-langkah membuat tour itinerary. Di slide-nya saya bagi, silakan pelajari lebih detail lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada lagi? Ya, kesimpulan. Dalam itinerary harus memuat ya tempat dan waktu untuk memulai perjalanan. Itu yang sebutkan saya di awal tadi. Di mana starting point-nya? Dari mana kita memulai suatu tour? Ya. Apakah dia dijemput di bandara, apakah dijemput di pelabuhan laut, apakah dijemput di stasiun kereta api, bisa saja, atau bisa juga dijemput di hotel misalnya. Itu harus ditentukan. Kemudian tempat-tempat yang akan dikunjungi. Nah, inilah berkaitan dengan objek-objek wisata yang akan kita kunjungi apa saja. Harus ditentukan sebelumnya. Kemudian transportasi yang dipakai. Nah, itu tadi disesuaikan ya dengan jumlah peserta. Kemudian makanan yang disediakan. Harus juga disebutkan. Makanan apa nanti selama tur itu. Kalau itu perlu disebutkan Indonesian food kah, Chinese food kah, European food atau yang lain. Kemudian guide atau tour leader yang mendampingi. Apakah guide-nya itu misalnya berbahasa
English speaking guide, atau dia mungkin berbahasa Belanda, ini Dutch speaking guide, atau dia bahasa Prancis, French speaking guide, dan lain-lain. Jadi di itinerary itu tidak disebutkan. Karena dalam tour ini ada yang disebut dengan term of condition, ya, term of condition. Nah, inilah yang harus disebutkan semua nanti di situ. Kondisinya seperti apa, ya? Kondisinya seperti apa? Term of conditionnya harus dijelaskan. Tour leader atau tour guide. Kemudian syarat dan kondisi turnya. Apa syarat dan kondisi tur itu? Apa aja, ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Udah jelas semua? Oke. Kalau begitu, ya, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya kasih tugas, ya. Saya kasih tugas untuk membuat tour itinerary minimal, ya, minimal 3 hari 2 malam. Destinasinya boleh Anda tentukan sendiri. Anda tentukan sendiri, bisa dalam bentuk inbound tour dalam negeri atau outbound tour keluar negeri. Panduannya kan sudah ada kan? Ada contoh-contoh tour itinerary tadi. Anda boleh membuatnya dalam bentuk essay atau essay style, atau boleh tabulated style dalam bentuk tabel, dan boleh juga dalam bentuk grafik. Ya? Bisa ya? Atau membuat kelompok atau masing-masing? Kelompok ya? Oke. Kalau begitu begini. Tugas kelompok, kan kelompoknya sudah ada. Tugas kelompok, buatlah tour itinerary minimal 3 hari 2 malam. Ya, minimal 3 hari 2 malam. Itu tugas kelompok. Dalam bentuk essay. Ini saya tentukan nih, dalam bentuk essay. Dan kemudian tugas sendiri-sendiri dalam bentuk grafik. Itu cukup mudah kan? Ini mudah sekali. 3 hari 2 malam dalam bentuk essay dan kemudian dalam bentuk grafik. Itu boleh full day tour, boleh. Atau ini ya, supaya lebih jelas ini, yang dalam bentuk grafik ini, buatlah itinerary Medan City Tour. Anda tinggal menyesuaikan dengan Jakarta City Tour, contoh yang ada tadi. Bisa dipahami ya? Essay dan kemudian grafik. Ini tugasnya. 1 minggu bisa? Minggu depan? Bisa, Pak. Baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saya harapkan Anda sudah paham bagaimana proses pembuatan itinerary, dan silakan terus berlatih. Buat latihan-latihan untuk pembuatan itinerary, dan silakan mencari untuk referensi pengayaan informasi tentang itinerary. Demikian ya, kita sudahi perkuliahan pada hari ini. Selamat siang. Terima kasih.